Abah Dadang dulunya adalah seorang pemimpin salah satu kelompok pagelaran wayang golek di utara kota Bandung yang bernama Wayang Lane. Sebuah kelompok pagelaran wayang golek yang terkenal di Bandung Utara pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Mereka sangat terkenal di wilayah Jawa Barat pada saat itu. Sehingga dalam satu bulan saja mereka sering manggung sampai penuh jadwalnya. Bahkan panggilannya ini bisa sampai ke luar kota. Grup Wayang Lano pun mempunyai sinden yang cantik jelita bernama Nyi Laras. Dia adalah primadona dari grup wayang tersebut. Setiap kali manggung, Nyi Laras selalu ditunggu karena dengan nyanyiannya yang merdu dan wajahnya yang mempesona. Sehingga dimanapun grup Wayang Laneh menggelarkan pagelaran wayang, penontonnya selalu penuh. Tak jarang, penonton juga datang dari kampung tetangga. Tapi, waktu pun terus berjalan. Pagelaran wayang golek kini mulai tersingkir dengan seiring berjalannya waktu. Hiburan tersebut mulai tergantikan oleh dangdut dan organ tunggal yang biayanya lebih murah. Hal itu tentu saja berdampak pada wayang golek yang dikelola oleh Abah Dadan. Yang biasanya jadwalnya selalu penuh di setiap bulannya, kini hanya tersisa 1-2 panggilan saja dalam satu bulan. Apalagi dalam 3 bulan berturut-turut, pagelaran wayangnya tidak dapat dipesan sama sekali. Kini, grup Wayang Lano semakin goyang. Sinden andalannya dilaras dipinang oleh salah satu juragan kaya di ibu kota. Sehingga mau tidak mau, Nyi Laras harus keluar dari grup Wayang Lano. Abah Dadang melihat grup wayang golek yang dia bangun dari dulu perlahan kehilangan sinarnya. Ketenaran yang waktu itu perlahan kini mulai memudar. Secara perlahan mereka keluar satu persatu, mulai mencoba peruntungan di dunia yang lain, sambil tetap menunggu apakah tetap ada pesanan pagelaran wayang golek. Dan ketika tidak ada orderan, para penabung gamelan dan dalang akan menjadi tukang ojek di sekitaran kampungnya. Mereka terpaksa untuk mencari uang dengan menjadi tukang ojek dan mengantarkan penumpang di sekitaran kampung. Itu pun hasilnya tidak pasti, karena di kampung mereka sudah banyak masyarakat yang mempunyai motor, sehingga jarang ada penumpang yang memakai jasanya. Apalagi yang tidak mempunyai kendaraan pun mencoba peruntungan lain, seperti menjadi tukang parkir dan menjadi kuli angkut di pasar. Sekarang hidup wayang golek atau wayang laneh menjadi serba sulit. Tidak seperti dulu ketika masih berjaya. Abah Dadang pun setiap malam mulai memikirkan nasib grupnya yang dia rintis. Dia selalu berpikir bagaimana caranya grup wayangnya bisa kembali dibanjiri pagelaran seperti dulu. Hingga pada suatu hari, Abah Dadang didatangi oleh sahabatnya yang datang dari ibu kota. Temannya ini menyarankan Abah Dadang untuk datang ke suatu tempat untuk bersemedi dan mencoba peruntungan di sana. Dengan sigap, sahabatnya itu memberitahukan tentang ritual-ritual yang bisa menyelamatkan dia dan grupnya, sehingga grupnya itu bisa dibanjiri oleh orderan lagi. Akhirnya Abah Dadang pun termakan oleh hasutan sahabatnya itu dan memantapkan dirinya untuk berangkat dengan rombongan ke tempat tersebut. Dia pun bahkan meyakinkan para anggota di grupnya itu untuk jalan yang dia tempuh kali ini. Beberapa dari mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Abah Dadang, karena ada beberapa dari mereka yang mempunyai pondasi agama yang kuat, sehingga mereka menolak dan lebih memilih untuk mundur dari grup wayang itu daripada harus meminta bantuan dari ritual-ritual yang dianggapnya melenceng dari ajaran agama. Sedangkan sebagian lagi mau tidak mau mengikuti apa yang Abah Dadang katakan, karena mereka beralasan bahwa apalagi ini adalah cara satu-satunya untuk memperoleh ketenaran lagi seperti dulu. Sehingga mereka pun rela melakukan apa saja, mengingat mereka mempunyai tanggungan keluarga mereka. Dengan berbekal mobil satu-satunya yang sering dia pakai untuk membawa peralatan untuk pagelaran wayang, Abah Dadang dan rombongannya pun akhirnya berangkat ke suatu tempat yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Suatu tempat yang dipercaya menjadi jalan keluar baginya dan bagi grup wayang laneh yang kini sudah semakin buruk. Selama di perjalanan, dia membeli kebutuhan-kebutuhan untuk ritual dan bekal untuk bersemedi di sana. Perjalanan yang dilalui sungguh melelahkan.
karena jalan yang dilalui itu pada waktu itu tidak sebagus sekarang. Rombongan itu harus memasuki kebun enteh yang begitu luas. Lalu tak lama mereka harus masuk melalui hutan yang lebat. Perjalanan sangat sulit. Jalan yang dilalui seperti itu jarang dilalui oleh manusia. Tak jarang, mobil yang mereka tumpangi itu tertahan oleh batu besar, sehingga yang duduk di belakang harus turun memindahkan batu yang menghalangi jalan mereka. Pada pukul 10 malam, akhirnya mereka sampai, tepatnya di sebuah kampung yang menjadi persinggahan terakhir. Sebelum akhirnya mereka akan melakukan ritual di sebuah hutan keramat yang ada di belakang kampung tersebut. Terlihat wajah-wajah yang kelelahan akibat perjalanan yang panjang, tapi mereka tetap bersemangat, mengingat setelah ini grup mereka akan kembali bersinar dan dibanjiri oleh orderan untuk manggung seperti sedia kala. Suasana kampung pada saat itu berbeda dengan kampung-kampung yang sering mereka datangi ketika pagelaran wayang. Kampung ini sangatlah kecil dan terpencil, terhitung hanya ada beberapa rumah yang ada di kampung tersebut. Apalagi rumah itu belum teraliri listrik sama sekali, sehingga terlihat sangat gelap dan hanya beberapa yang menempelkan lampu tempel sebagai penerangan di malam hari di depan rumahnya. Mobil yang ditumpangi oleh Abah Dadang berjalan pelan di jalanan kampung tersebut. Mereka seperti tidak percaya bahwa di sini masih ada kampung yang seperti ini di tengah-tengah hutan lebat yang mengelilinginya. Suasana kampung yang hanya diterangi oleh obor dan lampu minyak sebagai alat penerangannya membuat sebagian penumpang dari mobil itu merinding. Tak lama mobil Abah Dadang berhenti, tepat di sebuah rumah kecil yang ada di ujung kampung. Pintu tersebut seperti terbuka lebar, seakan mengetahui bahwa Abah Dadang dan rombongannya akan datang malam ini untuk melakukan ritual di hutan keramat yang letaknya tak jauh dari kampung tersebut. Dan tak berapa lama muncullah seorang bapak-bapak mengenakan baju serba hitam dan menyambut mereka sambil tersenyum. Bapak-bapak ini pada mau kemana? Dia sepertinya tahu tujuan dari Abah Dadang ini. Abah Dadang pun lalu membalas senyuman si bapak tersebut. Oh iya pak, kita mau ke hutan keramat itu pak. Ya bapak sendiri tahulah, jawab Abah Dadang sambil sesekali tersenyum karena malu. Bapak tersebut hanya tersenyum mendengar jawaban itu. Ia mengajak Abah Dadang dan rombongannya duduk terlebih dahulu dan beristirahat di rumahnya yang berada di paling ujung kampung tersebut. Bapak itu lalu ngobrol dengan rombongan Abah Dadang. Dia juga bahkan memberitahukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan selama yang berada di hutan keramat tersebut. Namun ketika Abah Dadang bertanya resiko tentang ritual itu, dia menjawabnya dengan senyuman. Pak, karena di ujung sebelah sana adalah ujung kampung. Lebih baik mobilnya dititipin di sini saja, Pak, supaya tidak mengganggu kegiatan warga kampung. Karena takutnya kalau parkir di sini nantinya mengganggu masyarakat ketika datang dan pergi ke hutan untuk mencari madu di hutan, ujar si bapak tersebut. Abah Dadang pun mengangguk. Ia menitipkan mobil yang dia miliki satu-satunya di dekat rumahnya. Abah Dadang dan rombongannya pun pamit. Mereka akhirnya berjalan dengan membawa persiapan ritual ke arah hutan keramat yang ada di belakang kampung dengan berjalan kaki. Rombongan itu berjalan dengan barang bawaan yang banyak. Salah satunya adalah domba hidup, beberapa ayam cemani, serta tak lupa satu set perlengkapan wayang yang karena persyaratan ritualnya mereka harus membawa alat-alat tersebut. Mereka berjalan diterangi senter sebagai penerangan perjalanan mereka. Mereka berjalan dengan beriringan. Posisi Abah Dadang di depan dan anggota grupnya di belakang. Abah Dadang sudah diberitahu oleh sahabatnya itu untuk rute dan jarak yang ditempuh dari kampung menuju pelaksanaan ritual di dalam hutan. Tak lupa, sahabatnya pun memberitahukan mantra-mantra khusus untuk memanggil para makhluk hutan untuk melakukan perjanjian dengannya. Tak lama setelah mereka sampai di ujung kampung, di sana terlihat dua pohon beringin rindang di kiri dan kanan jalan dan jalan setapak kecil di tengahnya. Pohon beringin itu menjulang tinggi di kiri dan kanan jalan, menutupi jalan setapak di tengahnya. Sehingga warga kampung menyebutnya sebagai gerbang, yang mengisyaratkan sebagai gerbang masuk menuju hutan keramat yang akan mereka tuju malam ini. Tanpa keraguan sedikit pun Abah Dadang dan rombongannya masuk ke dalam hutan tersebut.
Namun dari rombongan tersebut, rupanya ada beberapa orang yang tidak mau masuk, sehingga terjadi perdebatan kecil di antara rombongan itu. Meskipun akhirnya Abah Dadang kembali meyakinkan mereka sehingga mereka mau untuk masuk ke dalam hutan. Sebelumnya, Abah Dadang diberitahukan oleh sahabatnya bahwa salah satu ritualnya adalah dengan bertahan dari gangguan makhluk-makhluk di sepanjang perjalanan menuju tempat ritual. Dan benar saja, ketika rombongan itu masuk, terdengar sayup-sayup suara tertawa di atas pohon beringin di kedua sisinya. Suara yang seperti menyambut mereka. Ada manusia. Beberapa dari rombongan itu kaget dan melihat sekeliling. Salah satu dari mereka mencoba mengarahkan senter ke atas pohon beringin itu. Tapi dengan sigap Abah Dadang menahannya dan memegang tangannya. "Jalan aja terus. Jangan sekali-sekali menyenter ke arah lain selain jalan," jawab Abah Dadang dengan nada yang sedikit meninggi. Orang itu mengangguk dan kembali mengarahkan senternya ke arah jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka sehingga masuk ke dalam hutan. Semakin dalam mereka masuk, hawa yang mereka rasakan semakin menakutkan. Seperti banyak mata yang mengawasi mereka di antara banyak pepohonan hutan. Mata-mata merah yang menyala di sela pepohonan hutan yang lebat di sekeliling mereka, seakan mengikuti rombongan itu sepanjang jalan. Tak lama mereka berjalan, mereka akhirnya berhenti di sebuah lapangan di dalam hutan. Mereka beristirahat sejenak, karena selanjutnya perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka harus melewati jalan yang menanjak hingga ke tempat ritual yang akan mereka tuju. Rombongan itu pun duduk, kemudian membuka bekal yang dibawa dari kota, dan juga membuka beberapa bungkus rokok. Mereka pun beristirahat. Abah Dadang duduk sambil menyenderkan tubuhnya di sebuah pohon yang ada di belakangnya. Sambil merokok, dia melihat sekeliling lapangan itu dengan sesama. Dan ketika sedang seperti itu, ia mendengar samar-samar ada suara di antara mereka yang sedang beristirahat. Suara dari seseorang yang meminta rokok kepada Abah Dadang yang sedang duduk di sana. Suara itu terdengar seperti suara yang cempreng dan tidak jelas. Dan suara itu persis di belakang pohon tempat Abah Dadang beristirahat. Awalnya Abah Dadang kaget. Tapi sebelumnya dia diberitahu oleh sahabatnya bahwa apabila sudah sampai di tengah lapang di dalam hutan, tiba-tiba ada sosok makhluk yang datang meminta sesuatu. Maka dia berpesan untuk memberikannya tanpa sekalipun melihat ke arahnya. Karena makhluk itu akan hilang sendirinya ketika dia sudah dapat apa yang dia minta. "Yang minta rokok." Makhluk itu berbicara dengan nada yang cempreng. Dia meminta rokok kepada Abah Dadang yang sedang beristirahat di bawah pohon. Kemudian Abah Dadang mengambil rokok yang baru dengan tangannya yang gemetar. Ia mengikuti saran dari sahabatnya tersebut, karena ini adalah salah satu proses dari ritual yang akan dia jalani sekarang. Dan tak berapa lama, Abah Dadang pun menyalakan rokok tersebut, memberikannya kepada makhluk yang ada di belakangnya. Suara itu rupanya terdengar oleh orang-orang yang beristirahat yang tak jauh darinya. Mereka menganggap bahwa yang meminta rokok itu adalah Abah Dadang. Sehingga secara tak sengaja mereka pun mengarahkan senternya ke Abah Dadang. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika mereka melihat salah satu sosok yang ada di belakang tubuh Abah Dadang. Terlihat salah satu sosok yang tinggi di belakang pohon memakai pakaian serba hitam dengan topi camping yang ada di kepalanya. Kuku-kukunya terlihat tajam. Terlihat ia sedang memegang pohon. Apalagi wajah dari makhluk itu rata. Makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya lubang kecil di bagian mulutnya yang terlihat di wajahnya tersebut. Sontak seluruh rombongan kaget. Bahkan dari mereka pun ada yang berteriak ketakutan. Entah mengapa makhluk itu tiba-tiba pergi dan menghilang ketika rombongan itu ada yang berteriak. Bukannya coba menakut-nakuti rombongan itu, tapi makhluk itu malah semakin kaget dari teriakan dari mereka. Dan Abah Dadang juga kaget dengan teriakan itu. Ia lalu berdiri dan mendekati rombongan yang sedang ketakutan. Kali ini Abah Dadang datang dengan sedikit marah. Ia menghampiri rombongan itu dan bilang, "Sudah aku berkali-kali bilang, jangan senter ke arah lain selain jalan," kata Abah Dadang yang sedikit emosi akibat kejadian tadi. Abah Dadang marah besar atas kejadian tersebut.
Namun beberapa dari rombongan itu coba menenangkan Abah Dadang yang sedang emosi. Mereka bertanya, kenapa dia begitu marah? Apa gara-gara seseorang dari mereka berteriak ketakutan ketika bertemu dengan salah satu makhluk yang bermuka rata seperti itu? Abah Dadang pun menjelaskan bahwa sahabatnya berpesan, ketika sampai di lapangan seperti ini, nanti ada makhluk yang meminta sesuatu. Makhluk tersebut bernama Aden-Aden, salah satu makhluk penghuni hutan keramat yang biasanya suka meminta sesuatu kepada orang-orang yang datang ke hutan ini. Makhluk itu sebenarnya tidak mengganggu. Mereka hanya akan menampakkan diri secara langsung dengan niat untuk meminta sesuatu saja. Abah Dadang pun melanjutkan ceritanya, bahwa Aden-Aden itu adalah makhluk yang akan membawa rombongannya ke tempat ritual yang dituju di hutan keramat itu. Dengan syarat Aden-Aden itu harus dituruti kemauannya. Biasanya mereka meminta salah satu bahan seperti rokok, ayam, dupa, atau perlengkapan yang dipakai oleh mereka yang datang ke hutan tersebut. Setelah Aden-Aden menerima barang yang dia mau, dia akan menghilang, lalu akan muncul di jalan setapak menuju tempat ritual di salah satu ujung lapangan ini. Tetapi apabila makhluk itu pergi tanpa membawa barang yang dia minta, maka jalan menuju tempat ritual tidak akan terbuka. Jadi mau tidak mau harus mencari jalan sendiri sebelum pagi tiba. Rombongan itu mengangguk. Mereka meminta maaf kepada Abah Dadang karena membuat Aden-Aden itu pergi, sehingga mau tidak mau mereka harus mencari jalan sendiri ke dalam hutan. Maka mereka pun berunding tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah perdebatan panjang di dalam rombongan itu, maka diputuskanlah untuk tetap melanjutkan perjalanan mereka ke tempat ritual dengan membuka jalan yang dipenuhi oleh semak belukar. Akhirnya mereka pun berkemas dan kembali ke jalan di ujung lapangan. Mereka mencoba jalan ke tempat ritual tersebut dengan menebas ranting-ranting pohon di sekitaran mereka dan semak belukar dengan peralatan seadanya. Namun sepertinya keputusan yang Abah Dadang pilih adalah keputusan yang salah. Karena terlihat di kegelapan hutan, terdapat banyak mata merah menyala di antara pepohonan memandangi rombongan Abah Dadang. Seakan mereka tidak senang atas keputusan mereka membuka jalan dengan menebas pohon-pohon dan semak belukar menuju tempat ritual yang mereka tuju malam itu. Setelah hampir 3 jam berlalu dengan menebus hutan di dalam kegelapan, akhirnya mereka sampai di tempat yang mereka tuju. Rasa lelah dan rasa kantuk yang mereka rasa kini terlihat dari wajah-wajah mereka malam itu. Tempat itu terlihat seperti sebuah tanah lapang yang luas di tengah hutan. Di sisi kiri dan kanannya ditutupi oleh pepohonan yang menjulang tinggi. Di depan mereka terlihat sebuah tebing yang menjulang dengan sebuah lubang gua yang menganga di bawahnya. Abah Dadang dan rombongannya akhirnya mulai dengan ritual yang akan mereka jalankan. Mereka memotong ayam yang mereka bawa, memotong kambing, dan juga menyiapkan sesajen berupa kembang 7 rupa dan kopi hitam. Lalu mereka menyiapkan sebuah nampan besar. Setelah itu, mereka menyimpannya tepat di lubang gua besar di ujung sana. Tak lupa, mereka juga menancapkan beberapa dupa untuk persyaratan ritual yang akan mereka jalankan. Setelah semuanya selesai, mereka mengatur posisi, layaknya ingin melakukan pegelaran wayang. Semua peralatan yang mereka bawa disiapkan secara perlahan. Peralatan gamelan, kotak wayang yang mereka bawa sepanjang perjalanan, mereka langsung mempersiapkan layaknya ingin melakukan sebuah pagelaran. Tak lama, seorang dalang yang merupakan salah satu anggota dari rombongan tersebut tiba-tiba memukul kotak yang ada di sebelahnya sebanyak 3 kali, menandakan bahwa pertunjukan wayang akan segera dimulai. Tak lama, para pemain gamelan memainkan musiknya. Musik yang beriringan dan saling melengkapi satu sama lain. Mereka memainkan gamelan tersebut di tengah hutan. Memanglah hal tersebut sedikit aneh dan tidak masuk akal. Namun mereka sengaja melakukan hal itu karena mereka sedang mengundang para penghuni hutan agar berkumpul dan melihat pertunjukan mereka. Sebelum akhirnya makhluk yang akan mereka temui itu muncul dan memberikan apa yang mereka inginkan selama ritual ini berlangsung. Dan benar saja, ketika suara gamelan itu terdengar di setiap sudut hutan, tiba-tiba di balik pepohonan muncul wajah-wajah menyeramkan yang terlihat secara samar-samar.
Wajah-wajah itu melotot tajam ke arah rombongan Abah Dadang yang sedang memainkan pagelaran wayang di sana. Ada yang wajahnya besar dengan kedua matanya yang melotot. Ada pula yang tubuhnya kecil, namun giginya bertaring dengan telinganya yang runcing muncul di semak-semak. Hal itu tentu saja membuat sebagian orang yang ada di sana ketakutan. Mereka memang tahu bahwa mereka akan bertemu dengan makhluk yang akan mengabulkan permintaan mereka. Namun tidak seperti ini, di mana mereka dikelilingi oleh para makhluk hutan yang muncul dari balik pepohonan yang gelap di sekeliling mereka. Semakin lama, para makhluk yang berkumpul pun semakin ramai. Bahkan sampai terdengar riuh dan antusias melihat mereka yang sedang memainkan pagelaran wayang. Pagelaran wayang itu semakin meriah. Para penonton yang hadir pun datang dari segala arah. Mereka sengaja datang untuk melihat pertunjukan. Hingga akhirnya saat yang dinanti pun tiba. Abah Dadang yang berdiri melihat pagelaran wayang itu tiba-tiba mendekat ke arah dalang, mencoba memberitahukan untuk mulai memanggil penghuni gua yang ada di depannya dengan mengambil salah satu wayang yang ditunjukkan khusus untuk para penghuni gua yang ada di depannya. Sang dalang pun mengangguk. Dia mulai mengangkat salah satu wayang yang ada di dekatnya. Salah satu wayang yang menjadi kunci baginya agar dia bisa bertemu dengan sosok yang menjadi kunci ritual ini. Sebuah wayang yang berbentuk buta berwarna hitam yang dimainkannya. Sosok buta itu berjalan dengan gagahnya diiringi oleh gamelan di belakangnya. Para makhluk yang menonton di sekitar mereka kini semakin meriah. Bahkan beberapa dari mereka memperlihatkan taringnya dan bertepuk tangan atas apa yang mereka lakukan. Tak lama, sosok yang ingin mereka temui akhirnya muncul dari balik gua yang gelap. Sebuah tangan yang besar dan memegang langit-langit gua. Sebuah tangan berwarna hitam yang membuat siapapun akan takut untuk melihatnya. Hal itu tentu saja membuat mereka semua terdiam. Bahkan, suara gamelan yang awalnya terdengar meriah, kini mendadak menjadi hening saat sosok itu muncul secara perlahan. Sosok makhluk berwarna hitam akhirnya muncul dari dalam gua. Ia menatap Abah Dadang dan rombongannya dengan mata yang tajam. Tentu saja hal itu membuat semua manusia yang ada di sana ketakutan, termasuk Abah Dadang yang ada dalam rombongan itu. Tubuhnya gemetar hebat, jantungnya berdetak sangat kencang. Ia mulai berdiri. Ia coba memberanikan atas apa yang dia inginkan. Karena ketika makhluk itu sudah datang, maka tinggal satu langkah lagi. Permintaan mereka akan dikabulkan. Namun, tepat ketika Abah Dadang akan berjalan ke arah makhluk besar itu, tiba-tiba makhluk besar itu mengangkat kakinya dan menghentakkannya dengan keras, membuat mereka yang ada di sana semakin ketakutan. Wajahnya nampak marah. Sorot matanya tajam melihat ke semua manusia yang ada di sana. Bahkan, para makhluk yang awalnya riuh mendadak terdiam ketika makhluk besar itu menghentakkan kakinya sangat kuat. Saha nu sia datang ke tempat aing. Tiba-tiba suara menggelegar muncul saat dia berbincang dengan Abah Dadang dan rombongannya yang kini ketakutan setelah dirinya muncul. Saha nu ngancurkeun tempat aing? Saha nu ngarusak tetangkalan di ditu? Makhluk itu kembali bertanya kepada rombongan tersebut. Semuanya nampak terdiam. Mereka benar-benar ketakutan karena bukan ini yang mereka inginkan. Rupanya apa yang mereka lakukan ternyata salah. Menebas pepohonan hutan dan semak-semak untuk membuka jalan membuat makhluk itu marah. Hutan keramat yang ada di belakang kampung itu rupanya mempunyai aturan tidak tertulis. Bagi siapapun yang masuk ke dalamnya, tidak boleh menebas atau memotong semua pepohonan yang ada di sana. Kalaupun ada, mereka hanya boleh mengambil hasil hutan seperti madu ataupun buah-buahan hutan yang mudah ditemui di dalam sana. Abah Dadang kini ketakutan. Dia dan rombongannya terdiam, sehingga pagelaran wayang di tengah hutan itu berhenti seketika. Makhluk itu menatap semua rombongan yang ada di sana. Wajahnya benar-benar menyeramkan untuk dilihat oleh manusia. Dia seperti mencari siapa yang menebas pepohonan hutan ketika rombongan itu berjalan di tempat ini. Tak lama, makhluk itu mengangkat tangannya yang besar.
Terlihat ia sedang menarik sesuatu dan memasukkannya dari mulutnya. Abah Dadang dan rombongannya heran atas apa yang dilakukan oleh makhluk besar itu. Karena makhluk besar itu seperti mencabut sesuatu yang transparan di udara. Namun secara tiba-tiba, salah satu dari mereka ambruk. Tubuhnya mendadak dingin dengan detak jantungnya yang berhenti secara mendadak. Hal itu tentu saja membuat Abah Dadang panik atas apa yang terjadi. Bahkan dia ingin berlari ke arah orang itu dan mencari tahu kenapa hal itu bisa terjadi kepada dirinya. Namun belum sempat dia berlari, tiba-tiba makhluk itu kembali menghentakkan kakinya. Dia menunjuk ke arah Abah Dadang dan rombongannya sambil membuka mulutnya. Apa kalian mau? Kemauan kalian tidak akan aku kabulkan, karena kalian tidak sopan di tempat ini. Bahkan, aku ingin membuat kalian mati di tempat ini. Namun itu sepertinya bukanlah hal yang menarik. Jadi aku akan memberi kalian pilihan, yaitu mengorbankan semuanya dan menyisakan satu orang yang selamat, atau menggelarkan pertunjukan tanpa henti sampai aku puas. Makhluk itu benar-benar marah atas apa yang Abah Dadang lakukan, sehingga mau tidak mau harus memilih di antara dua pilihan tersebut. Abah Dadang akhirnya memilih. Dia terpaksa memilih pilihan kedua, karena mungkin saja setelah makhluk itu puas, mereka semua akan selamat dan bisa dipulangkan, dibandingkan harus merelakan teman-temannya mati secara perlahan di tempat ini. Namun, apapun yang dia pilih akhirnya sepertinya akan memiliki akhir yang sama. Karena ketika pagelaran wayang itu digelar kembali, entah mengapa waktu seperti terasa sangat panjang. Sinar matahari yang seharusnya muncul ketika mereka memainkan pagelaran wayang selama beberapa jam, nampaknya belum muncul juga. Mereka seperti dibawa ke alam lain, yang dimana di sana hanya ada kegelapan dengan para makhluk yang mengelilingi mereka malam itu. Para penonton yang merupakan para makhluk yang menyeramkan kembali riuh atas pagelaran wayang yang mereka lakukan. Mereka seperti antusias, bahkan semakin lama semakin banyak yang berkumpul di lapangan tersebut. Tapi Dalang dan para pemain gamelan terlihat sangat kelelahan. Mereka seperti sudah mengadakan pagelaran wayang di sana tanpa henti. Keringat yang mengucur ke tanah, pakaian dan rambut mereka yang lusuh, serta mata mereka yang lelah akibat menahan kantuk yang sangat menyiksa. Terlihat di tengah-tengah para pemain gamelan, Abah Dadang membantu mereka agar pertunjukan itu tidak berhenti di tengah jalan. Abah Dadang juga terlihat sangat lusuh dengan wajahnya. Terlihat kelopak matanya juga sudah menghitam karena sudah lama tidak tidur. Entah sampai kapan pagelaran wayang ini akan berakhir. Namun di tengah-tengah pagelaran yang sedang berlangsung itu, salah satu pemain gamelan terlihat tidak kuat lagi, sehingga tubuhnya ambruk ke tanah. Pagelaran wayang yang sedang berlangsung mendadak berhenti. Dalang serta pemain gamelan lain terlihat mendekati pemain gamelan yang pingsan itu. Terlihat pula Abah Dadang berdiri dari duduknya dan mendekati pemain itu. Para pemain saling membantu, membawa orang tersebut ke tempat yang agak sedikit luas. Salah satu dari mereka meletakkan badannya di atas tikar tersebut. Ternyata orang itu tidak sendiri. Terlihat sudah ada 3 orang yang terbaring di sana. Wajah mereka terlihat sangat panik. Muncul raut wajah ketakutan dari wajah mereka. Bahkan ada pula yang terlihat pasrah dengan keadaan yang menjadi seperti ini. Tak jauh dari mereka, terlihat ada sesuatu yang mendekat. Dia nampak marah karena pagelaran wayang itu berhenti akibat salah satu dari mereka tak sadarkan diri di sana. Jangan berhenti pertunjukannya. Suara itu menggema di seluruh tempat. Para penonton wayang yang tadinya riuh mendadak menjadi diam. Mereka seperti takut dengan suara itu. Abah Dadang dan rombongannya terlihat ketakutan. Raut-raut wajah mukanya terlihat jelas, seperti sudah putus asa dengan keadaan yang menimpa rombongan itu. Mereka pun kembali ke tempatnya masing-masing, dengan tubuh yang separuhnya sudah tidak bertenaga lagi, dan raut muka yang terlihat sangat kecapean. Mereka melanjutkan kembali pertunjukan itu. Abah Dadang pun mulai membantu mereka dengan mengisi kekosongan para pemain gamelan. Penonton kembali menjadi riuh karena pertunjukan wayang dilanjutkan.
Para penonton itu menonton dengan santai di bawah pohon dan duduk di tanah. Mereka tertawa dan saling bercengkraman satu sama lain dengan wujud yang menyeramkan. Mereka terlihat puas melihat pertunjukan wayang, meskipun para pemainnya terlihat kelelahan karena melakukan pertunjukan wayang tanpa henti. "Pak, tolong pak, tolong pak." Ketika pertunjukan wayang berlangsung, terdengar samar-samar suara minta tolong. Suara itu adalah suara terakhir dari 3 orang yang pingsan akibat kecapean. Terlihat tangannya bergerak perlahan menunjuk kepada temannya yang sedang memainkan gamelan dan wayang. Dengan suara yang tersisa, ia kembali meminta tolong. "Pak, tolong pak, saya sudah tidak kuat pak. Mereka mengambil kita satu persatu pak." Suara yang samar itu meminta tolong dengan tenaga yang tersisa, berharap ada seseorang yang akan membantu mereka keluar dari situasi yang terjadi sekarang. Setelah itu, terlihat mata dari orang itu terlihat menangis. Perlahan, ia menutup matanya dan terbujur kaku di sana, mati akibat kelelahan. Tepat beberapa hari menjelang, terlihat rombongan para warga yang masuk ke dalam hutan. Mereka adalah para warga yang seringkali mengambil hasil hutan, seperti madu, gula aren, dan mereka akan menjual hasil hutan itu kembali ke kampung-kampung sekitar. Mereka menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Langkah mereka terlihat cepat, karena mereka sudah terbiasa masuk dan keluar dari hutan tersebut setiap harinya. Namun langkah mereka ketika terhenti, tepat saat mereka masuk ke dalam sebuah lapangan di tengah hutan. Mereka menemukan barang-barang yang berserakan di tanah. Barang-barang itu adalah barang-barang yang nantinya akan digunakan untuk ritual. Lalu di sekelilingnya terdapat banyak sekali darah hewan, seperti darah ayam dan darah kambing yang berceceran di tanah di sekitaran lapang tersebut. Sontak, mereka teringat dengan sebuah mobil yang terparkir di sebuah rumah warga di sana. Sebuah mobil yang mungkin saja pemiliknya berada di hutan tempat mereka berdiri pada saat itu. Seperti ada sebuah firasat buruk, mereka akhirnya berkeliling dan berpencar satu sama lain. Dan tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka bergidik ketakutan. Di tengah-tengah lapangan tersebut, terdapat wayang yang menancap di gebong pisang. Wayang itu tidak tegap berdiri seperti menancap seadanya. Di sana terlihat tangan dalang memegang wayang itu. Namun tangannya terlihat kaku. Mereka seketika langsung berlari menghampiri dalang tersebut. Beberapa dari mereka benar-benar bergidik ketakutan ketika melihat pemandangan tersebut. Dalang dan pemain gamelan tergeletak tak sadarkan diri di samping gamelan dan kotak wayang yang dipakai untuk pertunjukan. Salah satu orang di sana mengecek salah satu orang yang tergeletak, berharap dia masih hidup. Namun saat dicek detak jantungnya, nampaknya mereka terlambat. Karena detak jantung para pemain gamelan itu sudah tidak ada. Para warga itu nampak panik. Salah satu dari mereka bahkan berlari pulang, memberitahukan para warga lainnya agar segera datang ke hutan tersebut. Di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara yang muncul entah dari mana. "Pak, pak, pak, tolong." Seketika salah satu dari mereka berbalik. Terlihat ada orang menggerakkan tangannya seperti meminta tolong. Para warga yang ada di sana langsung refleks mendekati orang itu. Ternyata orang itu adalah Abah Dadang yang terlihat sangat kelelahan, dengan raut wajah yang berantakan dan tenaganya yang hampir tidak tersisa. Abah Dadang meminta tolong kepada warga sambil menangis. Dia meminta untuk membawanya turun dengan rombongannya dari hutan tersebut. Namun para warga hanya diam dan bilang bahwa hanya Abah Dadang dan satu-satunya masih hidup dalam rombongan itu. Sebuah penyesalan dari Abah Dadang kini terlihat. Teman-temannya rupanya sudah meninggal akibat kelelahan atas apa yang terjadi kemarin. Sebuah kekayaan dan kejayaan yang seharusnya dia dapat, kini berakhir dengan sebuah penyesalan. Hanya karena dia memaksa masuk dengan membuka jalan hingga ke tempat ritual, membuat semua teman-temannya kini menjadi korban. Dan mereka mau tidak mau harus dimakamkan di sana. Di atas makam-makam tersebut terdapat beberapa wayang yang tertancap. Salah satunya adalah wayang berwarna hitam yang mereka gunakan sebagai bentuk pemanggilan terhadap makhluk yang mereka temui kemarin malam. Abah Dadang seketika pulang dan menghilang entah kemana setelah kejadian itu.
Rasa penyesalan yang dia rasa membuat dirinya tidak kembali ke rumahnya sendiri. Hingga sekarang, Abah Dadang tidak ditemukan pulang dari tempat tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton yang sudah terus mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.